bersama dengan saya Putri Elvina Dayovan Kasimatupang dengan NIM 213304010286, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dan dengan dosen pengampu Bapak Hotua Samosir SPD MSI. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang ketiga, yaitu yang berjudul hubungan antara SIA dan SIM. Saya akan menjelaskannya sedikit demi sedikit. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian SIM dan SIA. Menurut Wijayanto tahun 2002, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang bersifat menyeluruh, bertujuan untuk menyajikan berbagai informasi yang jauh lebih luas daripada informasi akuntansi yang bersifat historis. Sedangkan sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai dokumen, alat pelaksana, alat komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan. Sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem yang melakukan berbagai fungsi untuk menyediakan semua informasi yang mempengaruhi semua operasi organisasi. Sistem informasi manajemen tergantung pada besar kecilnya organisasi. Dapat terdiri atas sistem informasi berikut. Yang pertama, ada sistem informasi akuntansi atau accounting information system. Yang kedua, ada sistem informasi pemasaran atau marketing information system. Yang ketiga, ada sistem informasi manajemen persediaan atau inventory management information system. Yang keempat, ada sistem informasi personalia atau personal information system. Yang kelima, ada sistem informasi distribusi atau distribution information system. Yang keenam, ada sistem informasi pembelian atau purchasing information system. Yang ketujuh, ada sistem informasi kekayaan atau treasury information system. Yang kedelapan, ada sistem informasi analisis kredit atau credit analysis information system. Yang kesembilan, ada sistem informasi penelitian dan pengembangan atau research and development information system. Dan yang ke-10 ada sistem informasi teknik atau engineering information system. Semua sistem informasi tersebut dimaksud memberikan informasi kepada semua level manajemen. Pada organisasi yang kecil, sistem informasi akuntansi hampir mewakili semua sistem informasi manajemen. Dengan kata lain, sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi manajemen dan sistem informasi manajemen adalah sistem informasi akuntansi. Pada organisasi yang besar, sistem informasi akuntansi merupakan subsistem dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi akuntansi merupakan subsistem yang terbesar dari sistem informasi manajemen. George M. Scott memberikan sejumlah angka untuk organisasi yang besar. Sekitar sepertiga sampai dengan setengah dari transaksi yang diproses adalah transaksi akuntansi, dan untuk organisasi yang kecil 70% atau lebih transaksi kebanyakan adalah transaksi akuntansi. Sistem informasi akuntansi sebagai subsistem yang terbesar dalam sistem informasi manajemen memegang peranan yang sangat penting, sehingga untuk memahami sistem informasi akuntansi berarti harus memahami sistem informasi manajemen secara menyeluruh. Setiap sistem informasi akuntansi akan melaksanakan 5 fungsi utamanya, yaitu yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan. Yang kedua, ada memproses data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen. Yang ketiga, memanajemen data-data yang ada ke dalam kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dan yang keempat, mengendalikan kontrol data yang cukup sehingga aset dari suatu organisasi atau perusahaan terjaga. Selanjutnya ada tujuan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Yang pertama, tujuan utama sistem informasi manajemen adalah menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dan pengguna lainnya perlu memiliki akses ke informasi akuntansi manajemen dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Informasi akuntansi manajemen dapat membantu mereka mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja atau informasi akuntansi dibutuhkan dalam
dan dipergunakan dalam semua tahap manajemen, termasuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, ada tujuan sistem informasi akuntansi, suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklarifikasikan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan yang relevan bagi pihak luar perusahaan dan pihak ekstern. Akuntansi sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem informasi. Selanjutnya, ada fungsi sistem informasi akuntansi dan fungsi sistem informasi manajemen. Fungsi sistem informasi akuntansi mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Subsistem sistem informasi akuntansi memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan yang secara langsung mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan. Sistem informasi akuntansi terdiri dari 3 subsistem. Yang pertama ada sistem pemrosesan transaksi, sistem buku besar atau pelaporan keuangan, dan sistem pelaporan manajemen. Sebuah sistem informasi akuntansi menambah nilai dengan cara menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkannya, meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan sharing knowledge, menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan. Selanjutnya ada hubungan sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Hubungan sistem informasi manajemen dengan sistem informasi akuntansi. Di dalam suatu perusahaan atau organisasi, sistem informasi manajemen tidak bisa terlepas dari sistem informasi akuntansi. Keduanya saling terkait. Hubungan di antara keduanya antara lain, yang pertama, dalam sistem informasi manajemen, database diperoleh sebagian besar dari sistem informasi akuntansi, sehingga dalam proses pengolahannya dapat dilakukan beberapa tindakan untuk mengatasi masalah yang berasal dari sistem informasi akuntansi dan masalah lainnya. Yang kedua, apabila perusahaan berkeinginan untuk perencanaan ke depan dalam bidang akuntansi, maka dibutuhkan sistem informasi manajemen dalam pengerjaannya. Semua instansi dan bagian dalam perusahaan termasuk sistem informasi manajemen pasti mempunyai hubungan dengan sistem informasi akuntansi, setidaknya dalam masalah gaji dan administrasi. Dan yang ketiga, sistem informasi manajemen merupakan perkembangan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi manajemen lahir setelah sistem informasi akuntansi ada dan terorganisir dengan baik. Bisa dikatakan sistem informasi manajemen lahir karena ada sistem informasi akuntansi. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan antara sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Persamaannya yaitu yang pertama, sama-sama mencari masalah dan informasi yang ada dalam perusahaan dan diberikan kepada manajer untuk dicari solusi pemecahan masalah tersebut, walaupun kontribusi sistem informasi akuntansi dalam pemecahan masalah sedikit. Dan yang kedua, sama-sama menggunakan komputer dalam pelaksanaan sistemnya dan sama-sama subsistemnya adalah CBIS. Perbedaannya yaitu yang pertama, sistem informasi akuntansi berkewajiban untuk memberikan informasi dengan lingkungan, sedangkan sistem informasi manajemen tidak. Sistem informasi manajemen hanya merupakan usaha seorganisasi. Yang kedua, sistem informasi akuntansi hanya menangani informasi dalam hal akuntansi saja, sedangkan sistem informasi manajemen hampir semua masalah dibahas dan dicari pemecahannya. Yang ketiga, output sistem informasi akuntansi masih luas, bisa dijadikan sebagai bahan bagi manajer maupun sumber data bagi sistem lain, sedangkan sistem informasi manajemen hanya menyediakan informasi bagi manajer untuk dicari pemecahnya. Dan yang keempat, sistem informasi akuntansi lebih berorientasi kepada data, sedangkan sistem informasi manajemen lebih berorientasi kepada informasi. Selanjutnya ada komponen sistem informasi akuntansi. Komponen sistem informasi akuntansi merupakan gabungan dari beberapa komponen menjadi satu kesatuan yang saling terhubung dan terbentuklah sistem informasi akuntansi perusahaan. Diawali dari data yang diinputkan oleh manusia, kemudian dilakukan pemrosesan data sesuai prosedur yang berlaku sehingga hasilnya akan berupa informasi akuntansi.
Agar hasil dari informasi akuntansi bisa akurat, aktual, dan berguna untuk user, maka seluruh komponen sistem informasi akuntansi harus terintegrasi dengan baik dan benar. Berikut komponen-komponen dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada manusia menjadi operator dari sistem. Yang kedua ada transaksi menjadi objek yang akan diinput kemudian dilakukan pemrosesan sehingga menghasilkan informasi. Yang ketiga ada prosedur menjadi aturan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Yang keempat ada dokumen sebagai formulir yang berfungsi untuk sarana catatan saat transaksi terjadi. Dan yang kelima ada peralatan menjadi alat atau sarana yang digunakan untuk pencatatan pada sistem informasi. Kemudian ada beberapa komponen sistem informasi manajemen. Apa saja komponennya dalam sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen memiliki 5 komponen utama, yaitu manusia, prosedur bisnis, data, hardware, dan software. Nah, berikut ini merupakan penjelasan kelima komponen tersebut. Yang pertama, ada sumber daya manusia. Komponen yang utama adalah sumber daya manusia. Manusia memiliki peran untuk menjalankan sistem dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Yang kedua, ada prosedur. Prosedur adalah serangkaian aturan atau pedoman yang ditetapkan oleh satu organisasi dan untuk diterapkan dalam sistem informasi berbasis komputer. Yang ketiga, ada basis data dan gudang data. Basis data adalah tempat pengumpulan data, sedangkan gudang data berisi semua data dalam bentuk apapun yang dibutuhkan organisasi. Yang keempat ada software. Software atau perangkat lunak merupakan program komputer yang digunakan untuk melakukan tugas yang spesifik sesuai dengan tujuan pembuatan software tersebut. Dan yang terakhir ada hardware atau perangkat keras, merupakan perangkat yang memiliki bentuk fisik, misalnya komputer, keyboard, drive disk eksternal, dan router. Dalam sistem informasi manajemen, hardware mencakup perangkat input dan output yang membantu untuk memberi perintah terhadap data-data yang ada serta menampilkan informasi bila diperlukan. Kesimpulan pada topik yang ketiga yaitu adalah sistem informasi akuntansi sebagai subsistem yang terbesar dalam sistem informasi manajemen memegang peranan yang sangat penting, sehingga untuk memahami sistem informasi akuntansi berarti harus memahami sistem informasi manajemen secara menyeluruh. Pada dasarnya tujuan dan fungsi sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen adalah sama. Sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen sama-sama mencari masalah dan informasi yang ada dalam perusahaan dan diberikan kepada manajer untuk dicari solusi pemecahnya. Masalah tersebut, walaupun kontribusi sistem informasi akuntansi dalam pemecahan masalah sedikit dan sama-sama menggunakan komputer dalam pelaksanaan sistemnya dan sama-sama subsistem dalam CBIS. Perbedaannya di lingkungan pemakai informasi yang disampaikan dan orientasi, sedangkan dari segi output sistem informasi akuntansi lebih luas dibandingkan dengan sistem informasi manajemen yang hanya menyediakan informasi bagi manajer atau pihak internal perusahaan. Sekian penjelasan saya mengenai topik yang ketiga yaitu hubungan antara SIA dan SIM. Jikalau ada kesalahan, saya memohon maaf. Terima kasih. I see you at the movies. I see you with your lipstick on.